Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 1 November 2021. Hari Raya Semua Orang Kudus. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Saudaraku yang terkasih, Paus Fransiskus dalam surat apostoliknya yang ketiga yakni Gaudete et Exsultate, bersukacita dan bergembira, memberikan pesan penting bagi umat Katolik. Pesan penting dalam surat apostolik ini adalah panggilan menuju kekudusan dalam keseharian hidup di dunia ini. Beliau mengatakan untuk menjadi kudus tidak perlu harus menjadi uskup. Tidak perlu harus menjadi imam dan kaum religius. Dan Paus melanjutkan, di tengah godaan dunia ini, seringkali kita tergoda untuk berpikir bahwa kekudusan hanya dapat diperoleh bagi mereka yang menarik diri dari urusan biasa dan menghabiskan seluruh waktunya untuk berdoa. Dan Paus Fransiskus menegaskan bahwa kita semua dipanggil untuk hidup kudus melalui perbuatan kasih dan dengan memberikan kesaksian dalam kesetiaan kita dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Menurut Paus Fransiskus, kekudusan tumbuh melalui isyarat-isyarat kecil. Seorang ibu yang memilih untuk tidak menyebarkan gosip tentang orang lain, ia sedang mencapai kekudusan. Seorang anak yang duduk dengan penuh kesabaran dan cinta untuk mendengarkan nasihat orang tuanya tentang harapan dan impian, meskipun dia lelah, ia sedang mencapai kekudusan karena mendengarkan dengan penuh kesabaran dan cinta. Saudaraku yang terkasih, mendengar apa yang dikatakan Paus Fransiskus menjadi sangat jelas bagi kita. Bahwa kita semua, Anda dan saya punya peluang yang sama untuk menjadi kudus. Jadi kekudusan tidak lagi milik kaum berjubah, tapi kita semua. Menjadi kudus itu hak kita semua. Dan kitalah yang memutuskan. Kuncinya adalah menjadi pribadi yang seperti diajarkan Kristus. Kita menjadi Yesus zaman ini. Dalam sikap kita, dalam perbuatan kita, dalam tutur kata kita yang baik dan menyenangkan. Kalau kita bisa melakukan itu sungguh merupakan sebuah cara kita untuk sampai pada kekudusan itu. Maka lakukanlah sesuatu dengan tulus, dengan kesungguhan hati kita. Bila kita mau membantu, bantulah dengan sungguh. Bila kita mau memberi, berilah dengan sungguh. Lakukan semuanya itu dengan hati dan ketulusan. Dan bagi saya itulah kekudusan kita. Jadi kekudusan tidak perlu harus menunggu pengakuan dari gereja. Karena bukan itu tujuan kita. Para kudus dulu tidak pernah berpikir bahwa mereka diakui kudus oleh gereja. Mereka akan menjadi kudus. Saya kira mereka tidak pernah berpikir soal itu. Tapi yang dilakukan mereka pada saat itu adalah terus berbuat baik. Terus melakukan sesuatu dengan hati, dengan ketulusan, dengan kesungguhan hati. Dan mereka menghidupi cara hidup Yesus. Sehingga apapun yang mereka lakukan, sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentu sumber dari itu semua adalah kesetiaan untuk mencintai, kesetiaan untuk mendengarkan Yesus, kesetiaan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Maka sebenarnya, dikala kita selalu berbuat baik kepada semua orang, kita sudah menjadi orang kudus. Dikala kita selalu mengandalkan Yesus dalam hidup kita, sebenarnya kita sedang dalam proses untuk menjadi kudus. Dikala kita jujur dan benar dalam hidup, tidak mau berkompromi dengan kejahatan dan dosa, sebenarnya kita menjadi orang kudus. Dikala kita peduli dan peka pada sesama kita, sebenarnya kita sudah menjadi orang kudus. Dikala kita terus memperhatikan keluarga kita, berusaha membahagiakan keluarga kita, di sanalah kita sudah menjadi kudus. Dikala kita setia pada tugas-tugas kita, di sanalah kita belajar kekudusan itu. Maka saudaraku terkasih, kunci menjadi kudus adalah tergantung pada kita masing-masing. Kita punya peluang yang sama. Karena itu teruslah menjadi orang Katolik yang baik dan benar.
Jangan tunggu diakui oleh gereja. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah menghidupi cara hidup Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Paling tidak, kehadiran kita semua sudah memberi berkat bagi orang lain. Dan itulah pribadi-pribadi yang kudus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.